Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan November 2020, dan tepatnya pada saat ini hari Minggu 1 November 2020. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita memberikan hati, pikiran kita, seluruh kehidupan kita tertuju kepada Tuhan, terutama di dalam peribadahan hari Minggu yang indah ini, secara khusus Jemaat GKE Immanuel Kumai. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan kita melalui peribadahan secara online pada saat ini akan kita mulai, dan saat teduh untuk kita semua. Kita akan masuk di dalam pentahbisan ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali peribadahan kita yang indah ini, marilah kita mengangkat pujian kita menyenangkan hati Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Kini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang Maha Baik.
Terima kasih atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, urapan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan dan nikmati. Dan di pagi hari yang indah ini, biarlah senantiasa damai sejahtera Tuhan mengitari, menguasai kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa memberlakukan kehendak Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Hapus, sucikan dosa pelanggaran kami. Biarlah dalam kesempatan baik seperti ini pula, Roh Tuhan yang sangat kudus menjamah kami, menjadikan kami pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan bukan menjadi batu sandungan bagi diri kami ataupun sesama, tetapi senantiasa menjadi berkat. Karena Tuhan telah menghapus, bahkan senantiasa pula memberikan roh kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih atas lawatan Tuhan, atas pengampunan dosa yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami meresponnya dengan memberlakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17, bait pertama dan baitnya yang kedua.
kita masuk di dalam doa syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwasanya kasih penyertaan Tuhan yang mengikat kami masuk ke dalam persekutuan yang indah ini, keluarga besar Jemaat GKI Immanuel Kumai, dan biarlah di dalam ucapan syukur kami ini pula, kami benar-benar menghayati pengorbanan bahkan senantiasa maksud yang baik yang Tuhan nyatakan bagi seluruh umat-Nya. Bapa, pada saat ini juga kami akan membaca Alkitab sesuai dengan amanat Nas GKE. Mari hembuskan roh-Mu yang sangat kudus kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, bahkan memahami dan melakukan sabda-Mu, keluarga lepas keluarga, sidang jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai. Amin. Sesuai dengan amanat Nas GKE, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua. Yosua pasal 3, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Dengan judul perikop, menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air laut yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan pengikut Tuhan sejati. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, mari kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 250A, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kini kita masuk dalam perenungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE. Itu terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Roh Tuhan yang sangat kudus, bekerjalah memenuhi hati pikiran kami di dalam perkataan Tuhan yang pada saat ini juga akan kami dengarkan. Dan Roh Tuhan yang sangat kudus itu pula memberikan kami hikmat pengertian untuk boleh mengerti, memahami, serta melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat Roh yang sangat kudus itu bekerja. Kami siap diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu yang indah ini, firman Tuhan menyapa kita sesuai dengan Almanak Nas GKE dari Matius pasal 23, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dengan judul perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya.
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dibatasi sampai ayat 12 dari Injil Matius pasal 23 sesuai dengan Almanak Nas GKE yang mengisahkan tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat dihormati dan juga disegani oleh banyak orang pada masanya. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mengajarkan tentang hukum Taurat dan juga kehendak Allah. Mereka berfirman di mesbah-mesbah doa dan juga di rumah-rumah ibadat. Nah, apa yang mereka katakan bahkan juga sering menjadi pedoman bagi banyak orang. Banyak orang menghormati mereka karena memang mereka ini dianggap kudus. Nah, namun Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata apa yang dilakukan ya Yesus justru memang Yesus ini dalam bacaan kita tadi kita ketahui bahwasanya ia mengecam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi sebab memang apa yang mereka katakan itu tidak sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena memang ternyata ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ini mereka hanya mengajarkan kebenaran kepada banyak orang, namun ya sayangnya mereka sendiri tidak melakukannya untuk diri mereka sendiri. Nah, mereka melepaskan tanggung jawab mereka kepada orang lain. Bahkan juga mereka haus akan sanjungan dan ingin dihormati banyak orang. Ya, saya ulangi lagi ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7 supaya kita sama-sama mengingat dan memahami. Nah, dikatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Nah, mereka juga berkata hal baik namun tidak seperti kenyataannya. Sehingga memang oleh Tuhan Yesus ya, bahkan mereka ini disebut dengan orang-orang munafik. Kita bisa lihat ya ayat 25 dari Alkitab kita. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita juga pernah melihat orang yang terlihat seperti ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang ingin dihormati dan dianggap berbeda ya dengan yang lainnya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan memakai sebuah topeng yang digunakan untuk menutupi kekurangannya agar tidak terlihat oleh orang lain. Bahkan orang-orang seperti ini juga tidak segan memakai sesamanya menjadi alat agar mereka memperoleh suatu penghormatan. Atau mungkin saja orang seperti itu juga merasa karena kelebihan yang mereka miliki jauh lebih unggul dari orang lain, sehingga mereka tidak akan senang melihat orang lain yang jauh lebih unggul dari dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang manusia, mungkin kita pernah diperhadapkan oleh hal seperti demikian. Nah, tanpa kita sadari kita akan sangat senang ketika orang lain memuji kita.
dan akan sangat kecewa, bahkan juga marah ketika ada orang lain meremehkan, bahkan merendahkan kita. Membandingkan ya, terkadang juga ini memunculkan rasa iri hati, sehingga ujung-ujungnya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam Matius 23 ayat 12, ya sudah sangat jelas dikatakan, ya, dikatakan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Meninggikan diri kita sendiri hanya akan membuat kita direndahkan dan bahkan juga melupakan Tuhan, karena kita hanya fokus terhadap kelebihan yang kita miliki. Kita akan sangat bangga dengan apa yang kita punya. Kita menjadi lupa bahwa apa yang kita miliki ini ternyata berasal daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di antara kita mungkin pernah melihat orang lain berbicara banyak tentang suatu kebaikan atau kelebihannya. Namun ketika kita bersama-sama dengan orang ini, ya, justru tidak seperti pada kenyataannya. Jika kita sudah berkata suatu hal, hendaklah kita juga melakukannya. Jangan hanya kita ingin dipuji atau dihormati, kita menjadi seseorang yang tidak mengindahkan kebenaran, serta menjadi seorang yang munafik. Nah, saat masih ada di dunia ini dalam rupa manusia, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwasanya Tuhan Yesus saja selalu rendah hati. Dan dia juga tidak meninggikan dirinya, bahkan ia tidak haus akan suatu pujian. Nah, hendaklah kita juga demikian. Jadilah diri kita apa adanya, dan janganlah kita juga meninggikan diri kita sendiri. Harus kita pahami bahwasanya kita ini betul-betul bukan siapa-siapa, bahkan juga kita tidak punya apa-apa. Hanya Tuhan saja yang mau pakai kita. Sehingga segala yang kita miliki ini sebenarnya berasal daripada anugerah Tuhan. Dan kita harus sadar sewaktu-waktu pun Tuhan bisa mengambilnya kapan saja apa yang kita miliki. Nah, sekali lagi oleh karena itu janganlah kita bermegah-megah. Janganlah kita meninggikan diri kita, bermegah akan kedudukan kita, pekerjaan kita, meninggikan diri karena kehebatan yang kita miliki, jabatan dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya semuanya itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus mengerjakan sebaik mungkin apa yang Tuhan berikan. Nah, biarkan Tuhan beranugerah dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kalau setiap pribadi dan keluarga seperti ini, maka iman akan bertumbuh dengan baik. Nah, akhir dari perjumpaan kita dan juga perenungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita terus belajar mengoreksi diri. Mari kita merendahkan diri, bukan meninggikan, dan juga mari kita fokus pada tugas melayani. Terus melayani dan melayani sampai akhir. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam karakter Kristus, terutama keluarga Kristen, Jemaat GKI Immanuel Kumai, agar senantiasa kami tidak bermegah diri, tidak meninggikan diri, tetapi senantiasa belajar dari Tuhan saja, merendahkan diri kami, masuk ke dalam hadirat-Mu, dan terlebih lagi mau menjalani sabda-Mu,
bahkan mengikuti petunjuk perintah-Mu itu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah Bapa yang sungguh teramat baik apa yang kami katakan mengenai kecintaan kami, kekaguman kami akan pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ini boleh kami wujud nyatakan, boleh juga kami berikan dengan baik. Kami imani, kami percaya, bukan hanya sekedar omongan saja. Sebab seringkali kami menjadi goyah ketika badai persoalan kehidupan menerpa kami. Kami mencari-cari kekuatan yang lain. Kami hanya mengandalkan kemampuan kami. Kami melupakan kasih kuasa penyertaan Tuhan. Sehingga terseok-seoklah kami ke dalam beban persoalan yang semakin berat. Sebab kami lupa akan kasih kuasa-Mu itu. Belajar dari firman-Mu yang indah pada saat ini pula, kami dimampukan untuk senantiasa percaya kepada Kristus dalam setiap ucapan perbuatan kami. Biarlah di dalam kesempatan baik seperti ini yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami respon sehingga kami hanya mengandalkan kasih kuasa Tuhan, percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh dan selamanya. Bapa yang sungguh teramat baik, pada saat ini juga di dalam peribadahan ini, kami serahkan keberadaan pemerintahan kami, bumi Indonesia ini pula. Biarlah di dalam suasana damai, aman, dan tentram. Jauh dari para perusuh yang senantiasa ingin menggoncangkan bumi Indonesia ini. Kepada pemerintahan kami, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, bolehlah mereka dengan setia menjalani tugas panggilan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, bolehlah semuanya berdampak sungguh teramat baik di bumi Indonesia ini. Akhir-akhir ini, begitu kami sangat diresahkan dengan keadaan ataupun situasi melalui hal nyata yang kami lihat, ataupun melalui media, baik televisi dan lain sebagainya, mengenai kerusuhan, keributan, demo, dan lain sebagainya. Biarlah Bapa yang sungguh teramat baik, keadaan seperti ini pula boleh berlalu di bumi Indonesia ini. Kami boleh mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna untuk kehidupan kami. Dan terlebih lagi boleh mendukung program pemerintahan kami. Kami sadar bahwasannya seringkali kami terbawa-bawa ke dalam hal-hal yang tidak baik tanpa kami memikirkannya dengan panjang lebar. Nah, oleh sebab itu Bapa yang sungguh teramat baik, kuasailah kehidupan seluruh umat-Mu di bumi Indonesia ini. Berikan kami kekuatan kemampuan bahwasannya apa yang sedang dan telah terjadi di bumi Indonesia ini pula memberikan suatu pembelajaran yang baik kepada kami untuk boleh lagi berkenan di hadapan Tuhan. Jauh dari keributan, kerusuhan, sehingga berkat penyertaan-Mu tetap dapat mengalir dan kami rasakan di bumi Indonesia ini. Janganlah palingkan wajah-Mu, muka-Mu di hadapan kami, Bapa yang sungguh teramat baik. Berkatilah kami, berkatilah pula bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik, kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, secara khusus GKI Immanuel Kumai. Biarlah boleh menjalani kehidupan dengan sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Meskipun begitu banyak beban, persoalan, pergumulan, jangan biarkan kami tergerus, terlena dengan beban persoalan pergumulan saja. Tetapi berikan kekuatan, kemampuan, kesadaran bagi kami untuk menyerahkan keberadaan diri kami, dikendalikan oleh Sang Empunya kehidupan, Yesus Kristus. Sehingga semuanya boleh kami jalani dan atasi. Semuanya mendatangkan ucapan syukur kepada kami, tidak ada lagi sungut-sungut. Sebab senantiasa untuk menjadi pengikut Kristus sejati, kami disadarkan tidak hanya saja menghadapi ataupun mendapati hal-hal yang enak-enak saja.
Di dalam kesukaran, kesusahan pun Tuhan nyatakan kasih, kuasa, maksud-Mu yang sungguh teramat indah itu. Dan biarlah di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, sidang Jemaat-Mu GK Immanuel Kumai, tetap mengandalkan kasih setia Tuhan. Apapun yang senantiasa dikerjakan, digumuli, Tuhan turut campur tangan membantu dan menyelesaikannya. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk anak kekasih yang kami miliki. Biarlah mereka yang menjalani masa-masa pendidikan mereka tetap bersemangat, tetap memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka, tetap tekun belajar, tidak lagi stres ataupun jenuh, secara khusus di dalam menghadapi masa-masa proses belajar secara daring. Dan biarlah dalam kesusahan yang mereka rasakan juga ataupun temukan, Tuhan, Engkau juga membantu mereka untuk boleh mereka atasi, dan terlebih lagi boleh mereka termotivasi menyelesaikan sekolah mereka dengan baik, sehingga cita-cita ataupun masa depan mereka dapat mereka raih dan rasakan. Sukacita, keberhasilan Tuhan berikan kepada mereka. Bagi mereka yang pada saat ini bergumul dengan sakit penyakit mereka, biarlah Bapa yang sungguh teramat baik boleh memberkati setiap upaya kesembuhan. Engkau yang menolong mereka, Engkau sendiri yang menghembuskan Roh-Mu yang sangat kudus itu, sehingga bolehlah mereka berpengharapan mendapatkan kesembuhan sejati yang berasal daripada Tuhan. Berkati media yang senantiasa dipercaya untuk memperoleh kesembuhan. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang mungkin saja terserang penyakit yang sangat berat, biarlah Bapa di dalam segala upaya yang keluarga lakukan pula, Engkau berkenan mendengarkan segala permohonan keluarga untuk boleh juga yang sakit mendapatkan pemulihan bahkan kesembuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kami yakin dan percaya semuanya Engkau dengar, semuanya pula mendatangkan yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk mengimaninya bahkan senantiasa dalam sakit penyakit yang tidak juga kunjung sembuh. Tuhan berdaulat atasnya. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Pada kesempatan ini juga kami juga serahkan sukacita sidang jemaat-Mu yang boleh merasakan pertambahan umur mereka yang Tuhan berikan. Biarlah di dalam pertambahan umur yang diberikan, memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka untuk bersyukur di dalam kasih setia Tuhan. Kekuatan kesehatan Engkau berikan, dan terlebih lagi boleh menjalani masa-masa kehidupan mereka dengan tetap dekat kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk permohonan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau mengetahui apa yang kami gumulkan, apa yang kami inginkan, minta dan juga rencanakan. Biarlah semuanya Tuhan boleh jawab. Tuhan boleh berikan kepada kami seturut dengan kehendak Tuhan saja, bukan kehendak kami. Ajar kami untuk tidak jemu-jemu meminta, memohon di dalam doa kami kepada Tuhan. Bersedialah Engkau senantiasa menjawab seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk masa-masa sulit seperti ini, COVID-19 yang belum saja pergi dari bumi Indonesia ini. Kami memohon biarlah senantiasa Tuhan boleh bekerja sehingga COVID-19 ini boleh diatasi dan cepat berlalu. Bagi mereka yang mengidap COVID-19, jangan biarkan hati mereka tawar, jangan biarkan mereka mempersalahkan bahkan mengucilkan diri mereka. Biarlah Bapa yang sungguh teramat baik pula Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memberikan kesembuhan bagi mereka di dalam setiap upaya mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang senantiasa melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Tuhan sertai berkati mereka, sehingga mereka boleh sembuh seperti sedia kala, beraktivitas seperti sedia kala. Dan bagi kami yang senantiasa masih sehat-sehat saja, ajar kami untuk tidak bermegah diri, bahkan meninggikan dan menyombongkan diri kami. Berikan kekuatan kemampuan bagi kami juga untuk boleh hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Dan biarlah semuanya juga Bapa yang sungguh teramat baik dalam setiap upaya kami mencegah COVID-19 ini, Tuhan berkenan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini sampailah kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan 2 Korintus pasal 8 ayat 12 merupakan nats pengantar persembahan syukur kita. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sungguh teramat baik, untuk penyertaan Tuhan yang teramat luar biasa boleh kami rasakan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah senantiasa Tuhan boleh berkati. Dan juga persembahan ini boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya, secara khusus dalam pelayanan sidang jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nyanyikanlah kidung baru nomor 133, bait pertama hingga baitnya yang kedua mengiringi persembahan syukur kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai di dalam berkat Tuhan, kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289,
bait pertama, ketiga, dan baitnya yang keempat. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online Minggu 8 November 2020. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati.